Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan kaum yang lainnya. Kalau kita baca atau kita dengar hadis ini, pasti siapapun kita berharap mudah-mudahan kita masuk di kelompok yang pertama yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran. Namun keinginan itu pasti akan mengoreksi diri nanti. Kalau saya pengen diangkat derajatnya melalui dengan Al-Quran, apakah saya selama ini sudah mengangkat Quran? Kan gitu? Mengangkat Quran dalam artian membesarkan Quran. Apakah saya sudah baca Quran? Apakah saya sudah mempelajari Quran? Apakah saya sudah memahami Quran? Gitu. Karena tidak ada alternatif ketiga. Yarfa'u dan yad'u. Kalau yarfa'u mengangkat, yad'u merendahkan. Ya, kita buka contoh semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu lalu kita juga sudah bahas tentang isim inna, ya, isim kana dan isim inna di dua hal yang berlawanan dengan asumsi kalau kita sudah dapat satu isim kana, khabar kana, maka sebaliknya kita akan hafal isim inna dan khabar inna. Cara mengaplikasikannya. Ayat ke-3 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Keempat sekarang? Tiga udah ya? Oh, 3 sudah. Yang keempat ya, baik. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Spidol, ada spidol gini. Yaghfir lakum min dzunubikum. Yaghfir. Fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Dari kata apa?
Ghafaro. Ghafaro. Keren. Ghafaro. Ghafaro. Sedangnya yaghfiru. Yaghfiru. Masdarnya apa? Ya faram. Ghufran. Ya. Maghfirah juga isi masdar juga. Masdar isim fa'il. Maghfirah. Bukan? Oh, bukan, Pak. Bukan. Isim masdar juga, masdar mimi namanya. Ghafaro yaghfiru ghufran. Ghafaro mengampuni, yaghfiru dia akan mengampuni, ghufran artinya Ampunan. ampunan. Ghufran artinya ampunan. Yaghfir dia akan mengampuni. Ini hubungannya dengan ayat ketiga. Karena ayat ketiga perintahnya adalah ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Kan tiga? Ya. Sembahlah oleh kalian Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepadaku. Akunya di situ siapa? No. No. Ya, akunya di situ adalah no. Dengan tiga hal itu, dengan menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, dan taat kepada Nabi Nuh, maka konsekuensinya yaghfir lakum. Ia ini kembali kepada Allah. Dia Allah akan mengampuni lakum bagi kalian min dzunubikum min harful jar. Zunub dari kata apa itu? Zanaba. Masdarnya zan bun. Masdarnya zanbun. Jamaknya zunub. Zunub ini jamak taksir. Tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Kalau kita urai, ini zunubikum ini asalnya adalah idhofah kan? Ya. Idhofah. Isim dengan dhamir. Isim dengan dhamir. Jadi zunubukum. Zunubukum. Ini aslinya. Ya, karena ada jar. Karena harus Jar. Ya. berakhir isimnya harus dhamma kan? Ya. Nah, karena dia menempati posisi majrur, maka menjadi zunubi. Ya. Jadi jar majrur, idhofah yang menempati posisi Majrur. Ya. majrur. Itu. Idhofah yang menempati posisi majrur. Yaghfir lakum, dia akan mengampuni bagi kalian min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian. Dosa ini sebagian atau seluruhnya, Pak? Seluruh, Pak. Ini dari kata dzunub. Maksudnya seluruh dosa gitu. Iya, dosa-dosa, banyak dosa. Kalau mengartikan min ini diartikan sebagian, Ya. ada yang mengartikan dengan sebagian. Sebagian ya. Tergantung kita mengartikan kata min.
Min bisa berarti dari, min bisa berarti sebagian, Ya. Atau golongan juga. ya. Kalau min diartikan sebagian, berarti sebagian dosa-dosa, Ya itu. tidak seluruh dosa, kan itu? Ya, ya. Nah, ini didapat dengan 3 hal tadi. An ya'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wattaquhu, bertakwalah kalian kepadanya, wa ati'un, dan taatlah kalian kepadaku. Ini Nabi Nuh. Berarti kalau kita sekarang sembah Allah, bertakwa kepada Allah, dan taat kepada Nabi Muhammad, maka balasannya ini, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan Muhammad, Nuh kan? Ya, Kepada Muhammad apa kepada Nuh itu? ya, ini awalnya ceritanya Nabi Nuh. Ya, ya. Kan 3 tadi kan? Berarti kalau kita tarik lagi ke kita sekarang ini, berarti kalau tadi kan sembahlah Allah, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah, taatlah kalian kepadaku. Akunya di sini adalah Nabi Nuh. Itu awalnya. Nah, kalau kita tarik ke kita, berarti sembah Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Gitu. Balasannya 3. Apa? Yaghfir lakum min dzunubikum, yang pertama. Allah akan ampuni dari dosa-dosa kalian. Ini kalau ghafara yaghfiru ghufran, isim fa'ilnya apa ini? Ghafirun. 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 Isim fa'ilnya ghafirun. Ghafir. Ghafir. Isim maf'ulnya? Maghfirun. 3 huruf kan berarti ini? Ya. Ghufira. Hah? Isim maf'ul. Ghufara. 3 huruf kok. 3 huruf. Jauh sering. UIA. Isim maf'ul. Berarti polanya maf'ul. Berarti ghafara maf'ul. Maghfur. Coba. Isim fa'il. Kan 3 huruf nih? Ya. Isim fa'il. Berarti fa'ilun. Kalau ghafara ghafirun. Isim maf'ul. Berarti polanya maf'ulun. Balikin ke sini, maghfurun. Maghfurun. Berarti ghafir isim fa'il, maghfur isim maf'ul. Jadi kalau saya ini dengerin aja ininya. Fa'il, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, yang agak sedikit perlu bersusah payah itu kalau yang 4 huruf, ya kan? Yang 4 huruf. Kalau 3 huruf tinggal ngikutin aja. Fa'il, maf'ul. Kalau ini kan fi'il, Pak. Iya, Ada madi madhul dan mudhari madhul. iya. Nah, ini bentuknya gimana, Pak?
Itu kan Oke, kita selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu. Ini kalau perintahnya jadi apa ini? jak fir itu. Perintahnya apa? Ke Ilfir. ikfir. Tahu cara membuat perintahnya dari mana? Matikan yang terakhir. Pertamanya dihilangin. Dari mudore kan? Dan mudore kan? Ini. Dan di sini yang firu, Ya nyanyikan. ya, ya ganti alif, huruf akhir, alifnya baris kasroh, karena di sini kasroh. Akhir mati ilfir. Perintah ikfir amar. Ilfir. Berarti larangannya La la takfir. takfir. Kamu jangan Aduh. la takfir. Nah, baru kita masuk ke madi majhul, mudhari majhul. Kalau saya tidak salah, kita sudah bisa bedakan waktu itu isim fa'il, isim maf'ul, ya, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fi'il ma'lum majhul. Kalau madi majhul ini jadi apa nih? Madi majhul apa? Ufira. Gubira. Kamu Arab dia udah Oh, udah gitu. artinya beri. Udah. Saya senangnya di situ kalau ngajar gini. Setiap hari ada kejutan. Ya, ada kejutan. Kejutannya itu tadi yang artinya yang tadi kita belum paham jadi paham ya. Itulah hasil dari taklid. Berarti mati majhulnya ghufira. Gubira. Apa artinya ghufira? Diampuni. Sempurnakan. Dia diampuni. Lagi sempurnakan. Dia Dia telah diampuni. Dia telah diampuni. Dia telah diampuni. Nah, saya ngotot telah sedangnya tadi supaya kita bisa membedakan ini madi mudhari atau nanti isim fa'il, isim maf'ul. Bisa dipahami? Ya. Kalau diampuni, yang diampuni itu kemana? Kalau saya sebut yang diampuni, Isim fa'il itu, Pak. isim fa'il, Yang isim maf'ul. Isim maf'ul ya. Yang di. Udah dapat kata kunci kemarin? Ya. Kalau yang isim fa'il, isim maf'ul itu pakai yang di depannya. Ya. Kalau madi majhul, mudhari majhul pakai Dia. di. Dia di. Ya. Dia telah di. Telah di atau sedang Dan di. di. Ya. Itu kata kuncinya. Jadi ada kata kunci. Ya. Mohon dicontohkan Pak, satu kata saja. Mulai fi'il madi, mudhari, masdar, Udah sering. isim fa'il, Udah sering, satu Pak. deret saja. Ini Itu udah lengkap. ini mau kita selesaikan sekarang. Saya tinggalin tadi isim alat, isim zaman, isim makan karena itu tidak banyak ya. Kita lompat di sini karena yang paling banyak ditemukan di Quran itu sini. Sekarang berarti kalau sudah madi majhul, mudhari Mudhari majhul. Mudhari majhul ini jadi apa nih? Yukfaru. Faru. Faru. Dia diampuni. Rumusnya didomakan huruf pertama, fathahkan sebelum akhir. Jadi baru baju ya. Ini madi majhul. Baju. Maaf, ini mudhari. Mudhari. Ya. Ini kita tinggalkan ada 3, isim zaman, isim makan, isim alat kan ini.
Isim zaman, isim makan, isim alat. Tidak semua kata punya isim alat. Ya. Jadi berarti kalau yang ini saja 3, 9. Ini baku ini. 3 huruf. Satu kata, satu ini bisa berubah menjadi 9. Oke, jangan tulis dulu, jangan catat dulu. Yang masdarnya itu gufron atau gufronan? Gufronan. Gufronan. Gufronan, bukan Nah. gufron. Iya bacanya gufron. Gufronun atau gufronan ya. Selalu mati iwat ya Pak. Iya. Bacanya ya nah. Gufronan. Pak bacanya gufrona dong Pak. Iya. Itu kan Kalau dibaca iya. iya. Gak maksud begini. Kan ada ini kan di sini nggak ada nun kan? Ya. Ghafarnya nggak ada nun kan? Ya. Kok tiba-tiba muncul nun? Iya itu. Nah ini sama dengan Formatnya masdar. qoro'a. Sedangnya Yakri, yakro, yaqra'u. Masdarnya Korona. Qur'anan. Qur'anun. Koran. Qur'anun. Nah nunnya dari mana? Sama dengan ini. Nunnya panjang. Iya. Bisa balik belakang. Kan ini asalkan kalau kita mengikuti polanya biasanya di tengah mati. Jadi korun kan harusnya. Itu satu. Iya. Mufrad. Enggak. Biasanya kan kalau masdar itu kan cirinya dimatikan huruf tengah kan? Iya. Nasoro yansuru nasrul. Iya. Fataha yaftahu Fathan. fathan atau fathun. Iya. Ini ditambahin. Nah ini ada tambahan tadi. Qur'an. Nah. Anun. Kalau kita memiliki balik lagi ke asalnya bahwa yang namanya masdar untuk yang 3 huruf itu sesuka-sukanya yang punya bahasa. Maka dia nggak punya pola. Mau tidak mau kita harus lihat ke kamus. Gitu. Yang harus dihafal hanya madi dan mudoriknya. Yang pola yang bisa dihafal ya madi mudhari. Kalau masdarnya memastikan, Ya. contoh alima yang lamu. Masdarnya apa? Ilmun. Nah, ilmun bukan almun. Sami'a yasma'u. Sampun. Samun. Sering. Kenapa nggak simon? Iya. Kan itu sama ayat. Iya. Sebagai Ya suka-suka dia bahasa dia. pelan aja kak. Gitu. Ya, yang ada rumus untuk masdarnya itu untuk yang 4 huruf. 5 huruf itu ada rumus. Kalau yang 3 huruf nggak ada rumus. Kembali ke sana. Oke. Yuk kita ulang lagi di sini. Nanti kita kasih contoh lagi. Ghafaro, dia mengampuni, dia telah mengampuni. Yaghfiru, dia sedang atau akan mengampuni. Ghufranan, ampunan. Kata bendanya. Ghafir, yang mengampuni. Maghfur, Yang diampuni. Ighfir, ampunilah. la taghfir, Jangan ampuni. jangan diampuni.
ghufira. Yang telah diampuni. Yang telah Enggak sampai ya. telah diampuni. Telah diampuni, Ya. telah diampuni. Yughfaru, Sedang diampuni. sedang atau akan Diampuni. akan diampuni. Nah, nanti baru kita bedakan yang memerlukan pembedaan itu di sini nih. Isim fa'il, isim maf'ul, madhi majhul, mudhari' majhul. Ini kita hapus dulu. Sekarang kita buat satu contoh. Yuk kita buat bahasa Arab. Menulis bahasa Arabnya apa? Kata apa? Kataba. Telah menulis kata apa? Kalau telah menulis. Aku telah menulis buku. Katabat tu. Kata betul buku. Kitabun. Kitabun. Bukunya pakai alif lam. Alkitabu. Alkitab. Katabtu. 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 Alkitab. Alkitabu. Katabtu. Alkitab. Alkitab. Bukan Alkitab. apa ya? B dong ya. Enggak deh, ada Alkitab. Oh, Kita ini dulu. Kita cari dulu. Kata kerjanya mana? Kataba. Kataba. Subjeknya siapa? Tu. Aku. Tu. Ya. Berarti kitab sebagai Objek. objek. Baris objek Fata. ba. Tapi ada al. Maf'ul. Iya, karena ada al jadi kitabah. Kitab. Kalau tidak ada al, kitaban. Oh iya. Alkitab. Mulai dari TK. Terima kasih ya. Dibalikin lagi, mentah lagi. Iya, makasih. Dan nyampe di sini nih udah mau matang nih, dibalikin lagi, Balik lagi. mentah lagi. Kelihatan putih. Ini tadi kan pertanyaannya ini jumlah fi'liyah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Ya. Kata kerjanya mana? Kataba. Subjeknya siapa? Aku. Objeknya berarti kalau subjek udah ada tinggal mencari objek. Objeknya mana? Alkitab. Kita. Nah karena objek maka barisnya fatah karena dia al. Kalau misalnya, tapi nggak mungkin kalau menulis itu berarti bukunya pasti udah jelas. Kitab begini tidak pakai alif lam, maka dia jadinya kitaban. Kalau nggak pakai alif lam, Kitabun. Bukan kitabun. Kitabun dong, Pak. kan objek. Oh, Oh, ya. iya. Objek itu a atau an. Ya. Ya. Kalau lalu terjemahannya bedanya apa Pak? Kitabah, alkitabah atau dengan kitaban bedanya apa? Kalau anunya diganti objeknya. Ya.
Kan definisinya ini namanya ma'rifah. Ma'rifah, jelas. Ya, Ma'rifah kan? ya, Sudah dia. jelas. Ya. Ini namanya Nakiro. 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 Berarti belum Jelas. Ya. belum jelas. Ya. Ini sudah jelas pelakunya. Aku menulis. Iya. Maka berarti yang ditulis juga Jelas. sudah jelas. Maka pakai alif lam alkitabah. Nah, kalau di luar dari ini, kalau di luar dari itu, kita keluarkan dari kalimat alkitab ini bun, ini alkitab. Buku. Kan gitu? Ya. Ya. Coba terjemahkan. Ini apa artinya? Kitab Buku itu. Kitab itu. Ya. Ada Jelas. itunya. Jelas. Ya. Kalau ini Kitab. kitab aja. Nakiro. Ya. Pahit. Ya. Ya, Pak. Agak pahit. Ma'rifah dan Agak nakiro. pahit. Ada lagi istilah agak pahit. Ini pancing. Masjidun. Masjid. Masjid. Berarti masjidnya nggak jelas itu. Ya, nakiro. Entah masjid yang mana gitu. Pokoknya masjid. Tapi kalau al masjidu, Jelas. Masjid itu. masjid Ma'rifah. itu. Ya. Ya, Pak. Kita balik lagi. Kata betul kitabah, apa artinya? Saya telah menulis kitab. Ya. Saya telah menulis buku. Ini saya hapus ya? Ya, Pak. Sudah ditulis. Sudah. Di foto udah. Video juga udah. Iya itu. Ya, sport. Jelas. Enggak takut kalau nggak saya tanya kan salah saya gitu loh. Ya, makanya dihapus nanti gitu. Saya salah. Ya udah dihapus belum di Iya. foto. Ini kan salah lagi ustadznya gitu. Ya ini kan supaya jangan sampai salah ustadznya. Gitu. Sekarang coba kita buat. Saya yang menulis. Saya yang menulis. Jangan buat kalimat dulu, di sini dulu. Ya. Saya yang menulis itu berarti kalimatnya apa? Pakai isim kan? Ya. Gitu. Fa'il itu, Pak. Isim Fa'il. fa'il. Ya. Berarti Saya yang menulis. Jadinya apa? Ana Katibun. ana katibun. anak Ana katibun. menulis. Saya yang menulis. Oh, satu orang ya, siap. Anak itu saya satu orang, jadi katibun. Iya. Ya. Karena di sini Ya. aku kan. Aku. Ya. Aku berarti ini kan kalau dalam bentuk fi'il madhi. Kalau dia dikeluarkan dari fi'il kan jadinya ada. Ya. Oke? Ya. Sekarang kita buat lagi buku yang ditulis. Buku yang ditulis kan tadi saya yang menulis, benar kan? Ya. Ana katibun. Sekarang buku yang ditulis, berarti ini kan? Ya. Jadinya apa? Alkitabu. Alkitabu Katib. Tulis. Diulak balik. yang ditulis. Yang ditulis berarti isim apa? Isim fa'il. Maaf. Oh, yang di ya, ya. Maf'ul. Isim maf'ul. Maktubun. Alkitabu Oke, jangan tulis dulu. Ya. Sekarang buat bahasa lain lagi. Kitab itu telah ditulis. Kitab itu. Telah ditulis kitab itu. Kata apa? Telah di. Alkitab. Fi'il dulu. Kutiba. Kutiba alkitab. Ya. Kutiba Alkitab. Kutiba. Kutiba. Alkitabu. Kutiba. Kutiba.
Kutiba Alkitabu. bahasnya apa? Telah ditulis buku itu. Kita Berarti objek ya Pak? nasok. Kan itu Nasok. ada itunya. Maf'ul. Objek. Objek berarti Alkitab. apa? Oh iya, jadi subjek ya. Buku itu terbuka. Oke, saya ini aja dulu, tidak baru saya jawab. Ya, subjek. Berarti dari satu kalimat ini Bisa banyak. kita bisa memperjelas makna ini dengan 3 kalimat susulan. Oke, dipahami dulu ya. Ini satu kalimat kan, kata betul kita Pak, aku telah menulis buku, kan satu kalimat. Satu kalimat itu bisa diperjelas dengan 3 bahasa lagi, 3 kalimat lagi. Ana katibun, saya yang menulis. Alkitabu maktubun, buku yang ditulis. Kalau dibuat dalam bentuk majhul, ini nama maklum kan? Ibu gariskan ke sini. Ini maklum, ini majhul. Kutibal kitab, kita tinggalkan dulu soal barisnya supaya fokus ke arti dulu. Ini artinya buku itu telah ditulis. Sekarang sini, ini tadi namanya apa nih kali ini? Majhul. Majhul. Apa arti majhul? Dikenai. Lawannya ini maklum. Maklum itu kan dari alima, artinya diketahui. Maklum artinya diketahui, berarti madi maklum, bentuk lampau yang diketahui. Subjeknya. Yang diketahui. Apanya yang diketahui? Subjeknya. Jelas kok aku di sini. Tuh ya, tuh. Kataba enggak? Aku ya. Paham maksudnya? Jadi yang namanya maklum, baik madi maklum, mudhari maklum, itu artinya kata kerja yang subjeknya diketahui. Kalau subjeknya tidak diketahui, namanya majhul. Berarti kalau bentuk majhul itu tidak ada istilah subjek. Itu dulu yang perlu dibawa. Maka saya mau mengantarkan ke situ nih. Kalau majhul tidak ada istilah subjek. Tapi ada. Subjek itu dalam bahasa Arab apa? Nama bahasa Arabnya? Fa'il. Fa'il kan? Fa'il. Makanya ini disebut dengan, ini kali yang kelima nih saya jelasin. Baru 5 Pak. Baru 5, baru benar. Naibul fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il, karena dia tidak ada fa'il. Karena fa'il itu, kalau fa'il itu barisnya dhamma, maka dia mengikuti baris fa'il. Kalau fa'il tadi u atau un, maka dia mengikuti baris fa'il. Jadi terjemahannya kutibal kitab artinya kitab itu telah ditulis. Buku itu telah ditulis. Buku itu telah ditulis. Tahu nggak siapa yang nulis? Nggak tahu. Itulah disebut dengan majhul. Ketahuan fa'il. Nah, tidak ketahuan siapa fa'ilnya. Maka karena tidak ketahuan siapa fa'ilnya disebut dengan naibul fa'il, pengganti fa'il.
Karena kita latihan menerjemahkan fi'il dan fa'il. Ini kata kerjanya ibtala. 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 Ini kita tinggalin aja dulu. Fokus kepada mana subjek, mana objek. Ibtala artinya menguji. Telah menguji. Jadi berapa huruf? 4 huruf apa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ibtala Ibrahim rabbuhu. Sebelum diterjemahkan cari dulu siapa subjeknya. Siapa? Rabbuhu. Tahu dari mana? Dia menguji, yang melakukan pekerjaan. Iya, ada artinya tahu dari mana? Dia Domah, Pak. subjek. Domah, Pak. Doma, itu yang saya maksud. Ya, doma. Rabbuhu. Ya, ini doma. Ini kan Ya. doma. Ini idofah kan ini? Ya. Idofah yang menempati posisi subjek. Berarti Ibrahim sebagai Objek. objek. Barisnya fathah. Ini kan biasanya di pikiran kita subjek itu dekat dengan kata kerja, Ya, kan gitu? ya, Ternyata dibalik. ya. Ini subjek. Coba terjemahannya apa ini? Ibtala menguji Dan ketika dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya. Ingatlah ketika Tuhan. Oke, saya ini dulu Pak ini. Kalau diuji berarti majhul. Ini telah menguji yuk. Ini menguji. Iya, menguji. Dan Dan ketika Allah telah menguji Ibrahim. Ketika Tuhannya telah menguji Ibrahim. Ibrahim. Paham? Gitu. Jadi saya betul kesalahan tadi jadi pelajaran bagi kita. Ini aktif, jangan ada kata di. Ya, yang kata di. Ini madi maklum. Ibtala Ibrahim rabbuhu, Tuhannya telah menguji Ibrahim. Ini kan akan berubah artinya 180 derajat. Kalau seandainya saya buat Ibrahimu, jadinya di sini jadi apa? A. Apa jadinya? Ibrahim menguji Allah. Ibrahim menguji Tuhan. Tuhan. Jadi salah baris, salah baca, fatal ini. Pak, kalau ketika Allah telah menguji Ibrahim, Boleh? Ketika Allah telah menguji Ibrahim, kita Rabbuhu kita ganti dengan Allah. Ya. Ini judulnya apa? Mencari subjek dan objek. objek. Ya. Ini mencari subjek dan objek. Kita balik lagi ke pola ini. Ini agak ribet, begitu pola sederhana. Subjeknya aku, objeknya kita. Ya. Kata betul kitabah, aku telah menulis buku. Bisa juga diucapkan dengan ana katib. Saya yang menulis. Alkitabu, buku, maktub yang ditulis. Kutibal kitabu, buku itu telah ditulis. Majhul. Nah ini sudah mencakup ini pelajaran-pelajaran kita berhubung dengan ini. Anak katibun. Kitabnya di mana Pak jadinya?
Kalau kita dicantumkan di situ gimana Pak? Saya yang Saya menulis kita. buku gitu Pak. Saya Nggak perlu dibuat lagi bukunya lagi. saya menulis aja. Nggak perlu dibuat buku lagi karena ini sudah ada di sini. menerangkan yang di atas. Buku hanya ada di sini tadi. Oh ini berhubungan dengan Berhubungan di sini kan? Ya. Oke, ayat yang paling sederhana yang kita semua sudah hafal. Coba kita urai dengan pola seperti itu. Kalau anak kita percaya buku, khalaqanal insanu Kami telah Baris nunnya apa? katakan Insana. Nah. Nah, karena objek. Objek. Subjeknya siapa? Nahnu. Ini kan sudah subjek kan? Ya, Bahkan ini menjadi objek. objek. Kata kerjanya apa? Khalaqa. Kholako. Kata kerjanya kholako. Subjeknya Nahnu. nahnu, kami. kami Berarti al-insan sebagai Objek. objek. Ini kita urai nih. Iya. Ini namanya fi'lun. Fi'il. Ya. Ini namanya fa'il. Fa'il. Itu fakta. Ini namanya maf'ul. Ada yang menyebut maf'ul bi. Ya, objek. Saya sederhanakan saja. Maf'ul. Kan itu? Ya. Kami telah menciptakan manusia. Oke, kita balik lagi. Siapa yang menciptakan? Kami. Kami. Ya. Berarti saya yang kami yang menciptakan. Jadinya nahnu khaliqun. Nahnu khaliqun. Kita buat judul dulu. Ismul fa'il. Sifat. Ismul fa'il, isim fa'il. Sifat. Ana maaf. Kan nahnu Khaliqun. 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 Buat lagi isim maf'ul. Al-insanu. Al-insanu. Insanu. Insanu Makhlukun. Khalaq. mah Makhlukun. makhluk apa artinya? Diciptakan. Yang yang diciptakan. diciptakan. Berarti membuat isim fa'il dan isim maf'ul harus tahu ini khalaqonya fi'ilnya. Kalau fi'ilnya nanti 4 huruf berarti tidak bisa mengikuti pola ini. Sendiri lagi cara bikin isim fa'ilnya. Ini masih yang 3 huruf ini. Sekarang buat mati majhul. Majhul. Jadinya Hah? Khuliqa. Khuliqal insan. Bukan khuliqu. Oh iya kan itunya Khuliqal insanu, Pak. Insanu. Insanu. Khuliqal Diciptakan nu. Insanu di sini sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il, pengganti fa'il. Artinya apa? Khuliqal insan. Insan yang telah diciptakan. Enggak usah pakai ya. Insan telah diciptakan. Manusia telah diciptakan. Karena kalau pakai yang nanti nyambung lagi ke sini. Oh iya, ada ya. Oh iya, itu kan terus pakai telah. Iya, kalau ini kan jelas ini mati.
Madi nggak pakai. Al insanu makhlukun artinya apa? Manusia yang diciptakan. Manusia yang diciptakan. Nahnu khaliqun, kami yang menciptakan. Kita ulang. Khalaqnal insana. Kami telah menciptakan manusia. Keren. Kami telah, nggak boleh pakai ya. Kami telah menciptakan manusia. Menciptakan kata kerja, kami sebagai subjek, manusia sebagai objek. Bodoh banget. Nyangkutnya baru dikit Pak Ustaz. Temennya banyak, Bu. Jangan berkecil hati. Nyangkutnya baru dikit. Menarik ya, Pak. Bolak-balik. Iya. Menarik. Kalau sudah paham ini nanti saya kasih yang 4 huruf. Wah. Dulu Pak Ustaz. Satu depan, Pak. Banyakin dulu Hah? contoh ini. Iya Pak, ini lanjut dulu aja Pak. Banyakin dulu contoh ini Bos. Iya Pak. Ada yang nantang nih. Banyakin dulu contoh ini. Ini aja masih nyangkutnya dikit. Jadi lupa. Digarisbawahi dulu ya. Pertama kita soal mengubah ya. Ya. Mengubah tadi kan harus dulu tahu dulu kata kerja siapa, apa, subjeknya siapa, objeknya siapa. Kedua, garis bawahi pelajaran kita hari ini, membedakan sejelas-jelasnya fa'il dengan isim fa'il, khususnya dalam menerjemahkan. Kalau fi'il itu tidak boleh pakai yang, ya, karena kalau pakai yang pasti ini kita adalah kata benda. Kalau kata kerja itu ciri-cirinya adalah mengenal waktu. Kan itu kata kerja, Ya. mengenal waktu. Ya. Jadi kalau sudah berhubungan dengan waktu, sekarang, nanti, telah, itu pasti Iya. maksudnya kata kerja. Ya. Ya. Lah kok mana? Ini sih bukan yang kedua. Manusia yang diciptakan manusia. Yang telah ya yang telah. Udah dikit-dikit. Udah Pak. Ini dikit-dikit terus kapan banyak-banyak? Dikit-dikit aja Pak.
Ya. Ya Pak. Masih ini, oke, masih ini, saya ikutin ini. Berarti saya belum boleh nambah ke yang 4 huruf. Sekarang subjeknya aja saya ubah. So. Pego. Berubah. Kalau begini berarti kan kita masih terserah kita. Ya. Sekarang ibu mau siapa yang mukul? Muhammad. Muhammad. Ya. Berarti Muhammad sebagai subjek. Subjek. Ya. Berarti Ahmad sebagai Objek. objek. Oke deh, saya baik, saya ikutin aja. Barisnya jadinya apa? Ahmada Muhammadun. Nah ini udah harus pakai pelang di rumahnya. Iya. Pelang pijit Pak. Izin. Banyak bapak-bapak datang. Makanya kalau yang namanya kita gundul, kalau begini, ini nggak mungkin gundul semuanya, pasti salah satu di baris. Iya. Misalnya begini, ya, nggak akan ada begini. Doroba, nggak akan ada. Ini nggak bakalan di baris karena ini udah pasti doroba. Ya. Ya, doroba. Kecuali kalau dia mau dibuat majhul nanti. Dibuat majhul baris dikit aja tandanya. Ini salah satunya tadi, ini pasti gue begini. Ya. Itu aja barisnya. Maf'ul. Iya kan? Menandakan bahwa dia sebagai maf'ul. Ini nggak perlu dibaris lagi. Karena barisnya sudah pasti. Kalau ini maf'ul berarti ini fa'il. Sekarang artinya apa ini? Muhammad telah memukul Ahmad. Muhammad telah memukul Ahmad. Sekarang kita lompat dulu ke madi majhulnya. Madi majhulnya jadi apa? Yang dipukul siapa? Ahmad. Berarti duriba. Yang kita dulu. Madi. Artinya apa? Ahmad yang dipukul. Enggak pakai ya. Ahmad dipukul. Ahmad telah dipukul. Kan untuk membedakan maklum sama majhul ini cuma begini. Iya. Gitu nggak? Ini kan dorobanya nggak dibaris sama sekali. Ya. Kan udah pasti. Kalau ini dibaris dotnya saja. Berarti dia majhul. Bisa? Ya. Nah, kalau sudah majhul berarti di sini naibul fa'il. Karena kalau ini tidak dibaris sama sekali, ini bisa panjang kemana-mana. Bisa jadi Ahmadu, berarti doroba Ahmadu, Ahmad yang mukul. Jadi baris sedikit ini untuk membuang keraguan orang. Ini maklum apa majhul? Gitu. Kalau tidak dibaris berarti dia maklum. Doroba. Paham? Sama dengan tadi. Kataba misalnya. Begini. Untuk membedakan dia madi majhul dalam kita gundul ini cuma begini. Kutiba.
Oh, berarti madi majhul. Kalau dia tidak di baris dhamma begitu, berarti kataba. Maklum. Daraba Ahmadu Muhammadun. Muhammad telah memukul Ahmad. Kalau di sini terjemahannya duriba Ahmadu. Ahmad telah dipukul. Kan sama maknanya. Cara mengekspresikan bahasanya beda. Nah sekarang dibuat lagi. Muhammad yang memukul. Muhammadun Doribun. Muhammad dia benar dosin. fa'il. Fa'il sih. Ahmad yang dipukul. Dipukul berarti Itu subjek ya. Ahmad. Ahmadu Mamdur Mamdur Madrubun. Madrubun. Maf'ul. isi maf'ul. Madrubun. Ini saya ada janji di rumah. Biar aja tamu nunggu saya. Oh, masih ada. Enggak, kemarin hari Kamis saya sudah dibela-belain liburin ngajar, justru dia nggak datang. Saya tungguin nggak datang. Ini janji setengah 9 lagi, setengah 9 lewat ya. Kan gantian, adil dong. Kan sudah jam 9 lewat 10, saya mau ngumumin di grup lagi. Ya, kan gitu. Masa ngumumin nggak jadi, nggak libur, ngaji lagi kan jadi aneh. Ya, saya bilang kita udah ngorbanin nggak ngajar, ternyata nggak datang. Dari salah satu travel umroh dan haji yang ingin belajar bahasa Arab online dari awal. Dia ingin orang-orang yang pulang dari umroh dan haji itu bisa tanya. Sekarang saya ini lagi masih soal menerjemahkan. Berarti kesimpulannya menerjemahkan baik dan benar itu nomor 2. Yang pertama tahu dulu subjek siapa, objek siapa itu dulu. Walatul waladan. Walada artinya melahirkan. Apa artinya? Anak saya. Walatu walada. Anakku telah melahirkan. Anakku telah melahirkan. Anak saya melahirkan. Anak saya melahirkan. Oke, kita terima. Anakku telah melahirkan. Apa? Anakku telah melahirkan. Anakku telah melahirkan, sama berarti. Aku telah melahirkan anak. Ya, aku telah melahirkan anak. Kan jauh dengan anakku telah melahirkan. Beda Pak, artinya Pak ya. Dari mana tahu? Subjeknya ya. Walatu, itu kan berarti fi'il. Fa'il. Baik. Ini berarti mati kan ini? Ya. Walada. Walada. Walatu, aku telah melahirkan walada sebagai maf'ul. Aku yang melahirkan. Ana waladun. Walidun. 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 Kalau waladun anak, kalau walid yang punya anak. Walid ya. Terus
Waladun berarti anak yang dilahirkan. Mamludun. Waladun Mamlud. mauludun yang dilahirkan. Anak itu telah dilahirkan. Wulida. Al-walad. Wulida. Ya. Wulida. Al-walidu. Al-walidu. Walad. Waladu. Ini saya salah tadi, bukan pakai ini walada. Walada. Wulid. Harus pakai alif lam. Walad. Ya. Ini berarti al-walad. Ini pakai alif lam. Wulidal waladu. Wulidtul walada. Walada. Aku melahirkan anak. Anak walid, saya yang melahirkan. Al-walad maulud, anak yang dilahirkan. Wulidal waladu, anak itu telah di. Udah berapa contoh? Makanya Ustaz biar yang benar harusnya kan perempuan yang wulidat atau apa. Ya, perempuan yang melahirkan gitu. Oh, oke, bagus lagi pertanyaannya. Iya. Dalam bahasa Arab yang melahirkan itu bukan hanya perempuan, laki juga. Hipokrit apa namanya? Salah kata ya. Dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Saya bapaknya, ana walid. Walid berarti kalau dibalikin lagi isim fa'il dari walada. Walada artinya melahirkan. Saya laki-laki melahirkan, bahasa Arab begitu. Makanya walidani, apa artinya walidani? Kami berdua. Melahirkan. Kami berdua melahirkan. Berdua melahirkan. Berdua melahirkan. Sempurnakan barisnya. Apa terjemahannya? Kami berdua yang Enggak. melahirkan. Kami ini dari mana di sini? Jamak. Ani. Bukan. Ani itu kan dua, Pak. Iya. Ah iya dua benar. Iya. Kami jadi apa? Terus Usana. sekarang coba deh, kalau tunggalnya apa ini berarti? Waladi. Walidun. Tunggalnya berarti walidun. Tunggalnya walidun. Mufrad. Walidun. Tunggalnya. Walidun isim Fa'il, Pak. fa'il. Fa'il. Artinya apa walidun? Yang Yang melahirkan. melahirkan. Berarti kalau walidani Kami Bapak. melahirkan. enggak ada kaminya. Berdua. Ibu bapak orang tua. Berdua Dua melahirkan. orang yang Dua melahirkan. orang yang melahirkan. kan kacau kan kalau terjemah bahasa kita. Iya. Anak satu kok dilahirkan oleh dua orang? Anak Orang kami. tuanya maksudnya ibu bapaknya gitu. Ya, ini bahasanya begini. Jadi orang laki-laki suami itu juga disebut walid. Kalau ibu perempuan walidah. Kayak Nah, ini laki, ini perempuan kan? Ya. Ini ayah, ini ibu. Walid ayah, Walidatun. walidah ibu. Secara bahasa berarti yang melahirkan laki-laki, yang melahirkan perempuan. Kalau dua-duanya digabung, walidan. Dua orang yang Melahirkan. Anak kami gitu ya. Bagian beda lagi nanti bahasanya kalau anak kami lain lagi nanti. Ini dua orang yang melahirkan. Walidan. Makanya saya bingung tadi kata kami dari mana nggak ada kata kami di sini. iya. Ada. Tapi kan Tahu deh yang murid jamaahnya atau ustadznya.
Kalau puyeng itu sudah berusaha tahu. Iya, itu dia. Kalau nggak puyeng- Saya udah bersyukur kalau puyeng. Iya Pak, betul. Iya, yang saya puyengnya kalau orang nggak puyeng-puyeng. Karena tugas Ustaz bikin jamaah puyeng. Kalau di YouTube Ustaz yang banyak harus. Jadi rumus ilmu itu tidak tahu, ragu, tahu. Jadi dari tidak tahu ke tahu harus melewati Ragu dulu. Aku sering ragunya. ragu. Itu dalam bahasa kita sering disebut puyeng. Oh iya. Gitu. Alias Berarti dari tidak tahu ke tahu harus melewati. alias Nah, orang-orang tidak banyak yang suka puyeng-puyeng. alias liur. Akibatnya tidak tahu selamanya. Dari puyeng pengen tahu, nggak mau puyeng ya. Gak mau puyeng pengen tahu, bingung saya tuh gimana caranya. Jadi ragu teh liur ya. Mas. Nah, iya. Liur. Liur. Aduh. Ada juga yang tidak mau puyeng. Nah, itu tadi. Akhirnya karena tidak mau puyeng, akhirnya tidak tahu tak. Nggak tahu-tahu. Nggak berubah dari makom awalnya. Iya. Kan makom awal kita semua di sini. Iya. Ketika kita dilahirkan, kita disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan la ta'lamuna syai'a. Kalian nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, itu asalnya. Sampai nanti kita menjadi ya'lamun. Sampai Ya, tahu. Harus ada proses. puyeng ini 2 SKS. Dua SKS ya, Pak. Saya kadang-kadang melihat anak saya yang bontot. Itu kan berangkat dari rumah jam 6 pagi. Sekolahnya aliyah kan kelas 3 sekarang di Pondok Pinang. Berangkat jam 6 kan, masuk setengah 7 Pondok Pinang. Pulangnya nanti jam 4-an, itu baru nyampe di Kuribeta. Setengah 5 langsung les lagi di DO Oh, sampai jam 8. Karena sampai jam 9 malam. sampai benar. Iya. Ya artinya saya bersyukur aja pada Allah gitu ya. Dia yang minta, ayah jemputnya jam 9 aja, kan jadwalnya kan jam 8. Iji mau nanya-nanya yang lain. Artinya dia mau sini kan, mau berpuyeng-puyeng. Ya. Kita melihat jam 9 itu, ya Allah dari jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi. Tapi itu memang harus dilakukan karena dia sudah kelas 3. Ya. Sama, dan punya anaknya hasil. Kan simbolnya berakir-rakir ke hulu. Seputar ini bisa dipahami. Insya Allah, Pak. Jadi satu kalimat misalnya dalam bentuk kata kerja maklum, tadi maklum dulu. Maklum, kita bisa ubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul, majhul. Betul? Berarti satu kalimat bisa dijelaskan dengan 3 kalimat susulan. Orang kalau sudah bisa membuat kalimat seperti ini berarti dapat dipastikan dia paham banget itu kalimat yang pertama. Karena nggak mungkin dia bisa mengubah 2, 3, 4 kalau yang pertama nggak paham. Pengaruhnya nanti ke sini. Kan tujuan dari belajar bahasa Arab kita memahami Quran. Orang kalau satu kalimat bisa diubah dengan kalimat yang berbeda-beda berarti dia sudah paham banget. Sabtu depan kita masuk ke yang 40. Formatnya masih. Siapa? Formatnya masih. Madi, maklum,
isim fa'il, isim maf'ul, madi majhul. Sekaligus nanti mudhari' ma'lum dan mudhari' majhul. Minggu depan. Amr juga Pak. Ya, tapi ini dulu desain apa gambar nanti. Itu dari satu akar kata kan? Iya. Kata Pak. Lumayan. Alhamdulillah Pak. Ada yang dibawa pulang Ya. selain catatan? Ya. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, mengisi waktu senggang dari satu ke satu, saya sebenarnya sangat berharap agar ketika baca Quran itu jadikan momen itu untuk murojaah. Cuman ya memang selama ini kendalanya ketika mau murojaah sendiri, mau mempraktikkan sendiri, itu ada keraguan. Confidennya itu yang masih belum, PD-nya yang masih belum. Berhenti Pak. Nah ini kita coba asah balik supaya nanti muncul rasa percaya dirinya, sehingga ketika bertemu dengan ayat Quran kita langsung terjemah dengan cara tadi. Ya, sampai satu depan insyaallah. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.